lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tentu saja menjadi satu tantangan tersendiri bagi banyak pihak, terutama bagi petani. Dan dalam kerangka perjuangan pemenuhan kedaulatan pangan, pemenuhan hak atas pangan, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini jadi satu hal yang sangat penting untuk dilihat lebih jauh. Kenapa demikian? Karena dengan adanya undang-undang ini maka akan muncul potensi yang besar atas terjadinya pelanggaran hak, terutama pelanggaran hak asasi petani. Itu yang pertama, yang sebagaimana kita ketahui 2 tahun silam ya, traktat soal pengakuan atas hak petani itu diakui oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, oleh UN. Dengan lahirnya di dalam traktat itu dikatakan bahwa perlindungan dan kedaulatan serta hak petani harus dipenuhi dengan penuh oleh setiap negara. Nah, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini berpotensi untuk melanggar atau menghalangi terpenuhinya undang-undang hak-hak petani itu. Contoh misalnya terkait dengan akses terhadap lahan dan sumber-sumber produksi. Ketika di Undang-Undang Cipta Kerja ini justru penguasaan sumber-sumber produksi dan akses terhadap lahan itu lebih banyak didorong untuk kepentingan investasi, maka bukan tidak mungkin kemudian para petani menghadapi satu situasi yang sulit, bahkan tadi ujungnya terampas hak-haknya. Yang kedua, saya kira potensi yang besar akan muncul ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini muncul adalah pelanggaran atas hak atas pangan ya. Di Ecosoc Right diatur dengan jelas bahwa pangan menjadi hak dasar asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Dan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini potensi pelanggaran itu muncul. Kenapa? Karena dalam konsepsi dasar Undang-Undang Cipta Kerja ini, investasi dan pasar menjadi alat dan jalan untuk pemenuhan dan pertumbuhan ekonomi. Padahal kita tahu bersama fakta selama ini pelanggaran atas hak atas pangan rakyat, masyarakat itu terjadi ketika pelaku-pelaku pasar dan investment yang sebagian besar oleh korporasi itu banyak mengkerdilkan, bahkan menghilangkan ruang-ruang masyarakat untuk mendapatkan haknya. Dan pada situasi itu, negara menjadi bagian dari proses tanda kutip penghilangan atau pelanggaran hak itu. Jadi undang-undang ini saya kira menjadi sangat penting untuk ditinjau, bahkan kalau kita melihat bahwa undang-undang ini harusnya tidak ada gitu ya. Karena tadi potensi pelanggaran atas hak asasi petani dan hak atas pangan warga negara potensinya menjadi sangat berat gitu ya. Dan tentu saja pelanggaran ini bisa juga bertentangan dengan konstitusi kita. Di Undang-Undang Pangan dijelaskan bahwa kedaulatan pangan dan kedaulatan petani itu jadi bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Dan dengan undang-undang ini maka ada kontradiksi yang sangat besar untuk itu. Dan lebih jauh tentu saja mandat dari konstitusi dasar, undang-undang dasar kita ya, 45 yang mengatakan sebesar-besarnya kemakmuran tanah air udara itu untuk kemakmuran rakyat bisa jadi terampas karena kemudian dikuasai sepenuhnya oleh investasi dan korporasi. Dengan mengajukan ke judicial review undang-undang Cipta Kerja ini ya, baik formil maupun material, kita berharap bahwa mahkamah dengan sungguh-sungguh memperhatikan gugatan ini dan mengabulkan seluruh gugatan kita sehingga undang-undang ini dicabut ya, tidak berlaku. Dengan demikian maka kita berharap kedaulatan petani, kedaulatan pangan dan hak-hak dasar masyarakat akan terpenuhi terkait dengan pangan dan akses terhadap sumber-sumber produksi. Kita membayangkan dengan ke depan Indonesia harusnya lebih baik tanpa undang-undang ini. Saya kira demikian. Terima kasih.